Hidup yang berarti. Sebenarnya hidup manusia ini untuk apa sih? Kita lewati hari demi hari, kadang-kadang begitu cepat hari berlalu, pagi tiba-tiba sore, malam, besoknya gitu lagi, begitu lagi. Nah, ini membuat satu pertanyaan muncul dalam hati saya, apa sebenarnya arti daripada kehidupan itu? Nah, mari kita membaca sebuah ayat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh Raja Salomo. Raja yang paling hebat, paling kaya raya. Mungkin sampai sekarang tidak ada yang menyaingi kekayaannya. Dia bereksperimen dengan kehidupannya. Dia melakukan banyak hal. Dia mencari tahu apa arti hidup. Dan kesimpulan daripada eksperimennya itu dituangkan dalam kitab Pengkhotbah. Sebab itu kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah, saudara harus dengan pengertian ya. Ini adalah hasil eksperimen Salomo. Jadi ada banyak hal di situ yang mungkin tidak bisa saudara telan begitu saja. Ya, seperti ayat tadi, Salomo berkata hidup ini sia-sia ternyata. Kosong, emptiness, meaningless, gak ada gunanya. Nah, mengapa Salomo bisa mendapatkan kesimpulan yang seperti itu? Nah, ini yang harus kita mengerti. Mengapa Salomo mengakhiri hidupnya? Karena Pengkhotbah ini ditulis pada masa tuanya. Mengapa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sebuah kesimpulan bahwa hidup ini ternyata tidak berarti. Sia-sia. Satu hal, yaitu karena Salomo telah salah memilih tujuan dari hidup. Jadi salah tujuan dalam hidupnya, saudara. Yang mencari tujuan-tujuan dari hidupnya. Dan semua adalah tidak tepat. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 2. Saya simpulkan saja. Bagaimana dia sudah mencoba untuk mencari tujuan hidup ini. Di dalam berbagai hal. Yang pertama dikatakan di dalam proyek. Ayat 5-6. Dia bangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Saudara bisa membaca juga di dalam kitab Raja-Raja. Dia membangun hutan Libanon, gedung namanya hutan Libanon yang luar biasa, saudara. Termasuk bait Allah Salomo. Dalam proyek-proyek, dia arahkan tujuan hidupnya kepada kesuksesan. Nyata sia-sia. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan dia mencari kekayaan. Saya rasa ini banyak, saudara-saudara ya. Orang hidup untuk cari kekayaan, untuk menimbun kekayaan. Itu juga Salomo lakukan. Pada zamannya dikatakan perak itu enggak ada harganya. Karena sudah terlalu banyak, tapi juga sia-sia. Dalam kekayaan sia-sia terus. Dalam kesenangan, pleasure. Dia mencari kesenangan dunia. Dan dia mampu karena dia kaya raya. Dia mengejar segala kesenangan yang didambakan oleh manusia. Dalam ketenaran, dia ingin menjadi yang paling terkenal. Raja yang paling terkenal. Dan kemudian juga dia berkata, aku juga mencari arti hidup di dalam keinginan-keinginan. Dikatakan apa yang aku ingini, pokoknya aku ingin apa, aku capai, aku dapat. Ya sudah tahu ya, istri dan selirnya Salomo itu cuma 1000. 1000 itu ya apa ya. Begitu luar biasanya Salomo dalam hidupnya secara manusia. Dia mencoba untuk mencari arti hidup, tapi kesimpulan dari eksperimennya, yaitu dia katakan apa? Segala sesuatu itu sia-sia. Segala sesuatu itu seperti orang menjaring angin. Angin dijaring, enggak bisa apa-apa, enggak dapat apa-apa. Nah, ini menjadi cermin bagi kita. Makanya kita Pengkhotbah itu cermin sebenarnya. Itu cermin yang baik bagi kita untuk bercermin. Oh, begini hidup itu. Kalau kita salah sasaran, maka yang terjadi adalah seperti ini. Pada akhirnya sia-sia dan sia-sia. Nah, untuk itu kita mau melihat apa sebenarnya tujuan hidup. Kita mau melihat dari Alkitab supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Tidak seperti Salomo pada akhirnya
虚空的虚空，凡事都是虚空. Artinya apa? Kosong. Semuanya ternyata kosong. Nah, ada 3 tujuan hidup yang dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama adalah hidup ini adalah untuk mengenal Dia. Mari kita baca Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi yang pertama Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, know me, kenalilah aku. Tuhan rindu supaya kita ini mengenal Dia. Jadi inilah tujuan kita dalam hidup di dunia ini. Kita hidup untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Jadi kita bukan sekedar menjalani hidup hari demi hari. Cuma terbenam pada kesibukan kita. Kita cuma disibukkan dari pagi sampai malam. Bahkan mungkin ada yang sibuk dari malam sampai pagi lagi. Hari-hari berlalu tanpa terasa. 5, 10, 20, 30 tahun lewat dan seterusnya. Tanpa ada nilai tambah dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara bekerja, tidak ada habisnya. Ya, banyak orang bekerja. Tiba-tiba, kok sudah tua aku sekarang. Hari pensiun itu. Lalu apa yang aku dapat? Makanya saudara-saudara, bekerja itu tentu harus. Itu sebuah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan dan kepada keluarga kita. Tetapi yang terpenting saudara-saudara ingat, hidup adalah untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Kita hidup di dunia ini adalah untuk kita mengenal Sang Pencipta kita. Dan saudara-saudara percayalah, semakin kita mengenal Dia, kita akan semakin merasakan hidup ini berarti. Paulus dia katakan apa? Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Sebelum dia mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, hidupnya hanya untuk mencari ketenaran, mencari kedudukan. Dia berusaha menjadi number one. Sebab itu dia tidak heran, dia mengejar-kejar orang Kristen. Dia ingin menjadi pemimpin daripada orang Farisi, pemimpin dari majelis besar, Sanhedrin. Tetapi Paulus berkata, ketika aku mengenal Tuhan, maka segala sesuatu itu seperti sampah. Tidak ada artinya semuanya itu. Dan ini memang benar, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, maka dikatakan ada lagu berkata, maka kemuliaan dunia itu akan menjadi pudar. Semakin kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu? Semakin kita mengenal Dia, maka dunia ini menjadi tidak ada artinya lagi. Jadi mengapa dunia itu begitu mempengaruhi hidup kita? Ya karena sasaran kita keliru. Kita terlalu terfokus kepada hal dunia, ya akan terus gitu. Tapi coba fokus kita kepada yang di atas. Kerinduan kita mengenal Tuhan. Maka seperti katakan Paulus, semuanya itu tidak ada artinya lagi. Aku menganggap itu semua sampah. Nah saudara, bagaimana kita mengenal Tuhan? Salah satunya saya pikir yang paling mudah ini. Mengenal Tuhan itu tentu bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan ya. Tapi yang paling mudah, yang paling gampang itu sebenarnya dari firman, saudara. Mengenal Tuhan itu tentu seutuhnya ya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari dan sebagainya. Tapi yang paling gampang dan yang paling spesifik yaitu kita membaca firman Tuhan. Ya toh? Bagaimana kita tahu tentang Tuhan kita kalau kita nggak tahu perkataannya? Isi hatinya sudah tertuang di sini kok. Jadi mari saudara, saya ajak kita lebih lagi mendalam dalam firman Tuhan. Lebih punya kerinduan berdoa, terus berdoa supaya saudara bertambah-tambah kerinduan kepada firman. Yang kedua, hidup adalah untuk mencari Tuhan, mencari Dia. Kalau yang pertama mengenal Dia, sekarang mencari Dia. Amos pasal 5 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah aku, seek me, cari aku. Jadi ini sebuah kerinduan hati Tuhan. Tuhan rindu kita mengenal Tuhan, mengenal Dia. Tuhan juga rindu kita mencari Dia, mencari wajahnya. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, sebenarnya kitab Hosea dan Amos ini berpasangan sebenarnya. Salib ibaratnya satu vertikal, satu horizontal. Hosea dan Amos juga sama, sebenarnya berpasangan. Jadi Hosea dan Amos itu adalah last minute prophet. Nabi yang terakhir yang Tuhan kirim untuk kerajaan utara, kerajaan Israel. Sebelum kerajaan ini dimusnahkan oleh Asyur. Jadi Tuhan itu masih kirim 2 nabi ini, saudara. Satu berkata, kenali aku.
satu berkata, carilah aku. Dan saya merasa inilah pesan yang paling penting bagi kita. Kita ini adalah last minute church. Kita ini anak-anak Tuhan yang hidup pada menit-menit terakhir. Bukan pada hari-hari terakhir lagi sekarang. Pada menit-menit terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pesan Tuhan masih relevan. Kenali aku, carilah aku. Mari saudara-saudara kita merespon pesan Tuhan ini. Daud berkata, jika aku mendengar engkau berkata carilah aku, maka aku mencari engkau. Jadi mencari Tuhan itu kembali yang paling simple adalah kita berdoa, mencari Tuhan. Jadi sebenarnya doa itu mencari Tuhan. Banyak orang percaya doa itu untuk minta kepada Tuhan. Ya enggak salah, berdoa itu ibarat meminta. Itu memang alkitabiah. Tetapi ingat bahwa doa itu bukan hanya sekedar minta. Kita minta ini, minta itu, minta tolong, minta disembuhkan, minta ini, minta ini. Coba saudara yang jadi orang tua, kalau anak saudara datang, setiap kali datang tujuannya cuma minta. Kalau dia nggak ada keperluan, dia nggak datang. Gimana kira-kira? Saya mau tanya, senang enggak? Begitu datang, oh wis ada perlu ini. Minta ini, kalau sudah pergi dia. Kalau nggak ada perlunya nggak datang. Kadang-kadang kita juga seperti itu saudara. Kalau ada perlu baru kita berdoa, minta-minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan ini. Nanti kalau sudah dijawab oleh Tuhan, lupa. Saudara ingat loh, doa itu mencari Tuhan. Bukan mencari berkat Tuhan saja. Dan kalau kita mencari Tuhan, berkat itu pasti akan diberikan. Sebab itu sudah klop bukan? Mengenal Tuhan lewat firman, dan saatnya Tuhan mau kita juga mencari aku. Seek me, carilah aku. Ini ayat yang saya katakan tadi. Daud ketika dia mendengar firman-Nya berkata, carilah wajahku. Maka dikatakan, wajahmu ku cari ya Tuhan. Sebuah respon yang luar biasa saudara. Daud sangat merespon firman Tuhan. Dan yang ketiga sekarang, hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 34 kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi saudara-saudara, Yesus Dia datang ke dunia dengan satu misi yang jelas, yaitu melakukan kehendak Bapaknya. Dan saya percaya bukan hanya Yesus, kita semua yang sudah menjadi orang percaya, yang dilahirkan baru, dilahirkan dalam keluarga Allah, kita menjadi anak-anak Allah, maka Tuhan juga punya kehendak. Itu saudara kita harus mengerti, sadari, dan harus kita cari apa sebenarnya kehendak Tuhan. Tentu ada kehendak Tuhan yang umum, tapi ada kehendak Tuhan yang khusus. Kalau yang umum ya saya rasa kita semua sudah lakukan itu. Tapi ada misi yang khusus, nah ini yang harus kita cari. Coba saya berikan beberapa contoh ini dari Alkitab. Musa punya misi, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua, kehendak Tuhan bagi Yosua adalah memimpin bangsa Israel masuk Kanaan. Kemudian terus Zerubabel membangun kembali bait Allah. Ezra diutus oleh Tuhan untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Nehemia diutus untuk membangun tembok Yerusalem. Petrus diutus untuk menjadi rasul bagi golongan bersunat, orang-orang Yahudi. Dan Paulus, dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi golongan yang tidak bersunat, yaitu orang kafir, saudara dan saya. Jadi saudara, Tuhan itu punya misi. Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Kita selamat menjadi anak-anak Tuhan, bukan cuma untuk masuk surga. Bukan kita cuma nunggu nanti kita dipanggil Tuhan lalu kita masuk surga. Tidak, saudara. Tapi Tuhan punya misi dalam hidup. Misi yang kehendak Tuhan. Ya mungkin kita belum mengerti. Atau mungkin kita sudah mengerti, saya tidak mengerti. Itu sudah pribadi, masalah pribadi. Tapi kalau belum mengerti, saudara tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu bagi hidupku? Apa kehendakmu yang khusus bagi hidupku? Saudara, Tuhan punya misi. Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan punya kehendak yang harus kita selesaikan. Aku turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Harus kita selesaikan sampai tuntas. Dan satu saat kita pulang kembali, kita pulang dengan penuh sukacita. Karena hidup kita berarti. Haleluya. Kita tidak mau seperti Salomo ya,
cuma berkata sia-sia dan sia-sia. Tidak, hidup kita tidak sia-sia. Amin, saudara-saudara. Hidup kita punya arti. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau seperti Paulus ya. Saya tutup dengan ayat ini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tahu tujuan hidupnya kemana. Setelah itu dia berlari, press on toward the goal. Dia berlari kepada sasaran untuk mencapai sasaran, yaitu panggilan surgawi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati.